Hari ini saya akan sampaikan kabar baik. Setelah hampir 2 dekade vakum, akhirnya Kawasaki kembali menghidupkan KLE 500. Tentunya dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai industri sepeda motor selama 2 dekade terakhir ini. Seperti mesin yang ringan, rangka yang didesain khusus agar mampu melaju di medan off-road, namun tetap nyaman untuk perjalanan jauh di jalan raya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dan saya ingatkan kepada Anda, awasi dompet Anda. Udah, selamat datang kembali di episode Auto Review Otonusa ID, tempat di mana Anda bisa mendapatkan informasi tentang otomotif lebih mudah daripada membalas lambaian tangan pengendara songong. Oke, episode ini kita akan membahas semua spesifikasi KLE 500 dan kita juga akan melihat bagaimana posisinya di celah pasar sepeda motor adventure ber-cc kecil hingga ber-cc menengah saat ini di Indonesia. Saya akan coba membandingkannya dengan pesaing utamanya, yaitu KTM 390 Adventure R, CF Moto 450, Himalayan 450, dan BMW 450 GS. Dimulai dari jantungnya, yaitu mesin. Saya ingin memberitahu Anda seberapa besar tenaga yang dihasilkan mesin paralel 451 cc 2 silinder ini. Meski Kawasaki tidak menyertakan informasi tenaga yang akan dihasilkan mesin tersebut dalam rilisnya, namun mesin ini dapat dipastikan sama dengan yang digunakan pada motor Ninja dan Eliminator 500. Meski demikian, mesin ini akan disesuaikan untuk dipakai beradventure, dengan kemungkinan akan menurunkan tenaganya sekitar 50 horsepower pada RPM-nya sangat tinggi, dan dengan torsi 43 Nm. Dibandingkan dengan kompetitornya, KLE berada di puncak hampir sejajar dengan BMW 450 GS yang memiliki tenaga yang lebih tinggi, dan angka-angka itu juga saya yakin tidak 100% resmi. Nah, sedangkan Himalayan 450 dan CF Moto 450 membawa tenaga bawah dengan masing-masing sekitar 40 horsepower dengan torsi 40 Nm. Nah, bicara tentang berat, ini adalah salah satu informasi yang sangat penting terutama pada sepeda motor off-road, dan ini yang paling banyak dipertanyakan konsumen. Sayangnya, sama seperti gelapnya informasi tentang tenaga yang dihasilkan KLE 500, Kawasaki juga belum merilis informasi berat basah KLE 500 seperti yang dapat kita temukan pada kompetitornya. Seperti misalnya BMW dan KTM yang memiliki berat basah masing-masing 175 dan 176 kg. CF Moto sekitar 185 kg dan Royal Enfield dengan 195 kg. Rangkanya juga menjadi topik pembicaraan penting. Nah, Green Company ini menyatakan bahwa KLE dibangun dari awal dengan rangka teralis baja dan sengaja dirancang untuk berkendara petualangan. Dioptimalkan untuk stabilitas di jalan raya, sekaligus berkinerja baik untuk di medan off-road. Rangka belakangnya sendiri mampu menahan beban 2 pannier dan top box, sehingga motor ini juga cocok untuk dipakai touring. Kita bisa melihat perbedaan kedua rangka saat membandingkannya dengan Super Naked Kawasaki Z500, dan di sini kita bisa melihat seberapa lebih kuat sasis dan penyangganya. Namun sangat disayangkan, rangka belakang dilas dan tidak dibaut karena hal ini akan mengakibatkan biaya perbaikan yang lebih mahal jika terjadi bengkok. Mengingat
KLE 500 akan dikendarai dan dihancurkan di jalur off-road. Sekarang kita berpindah ke ergonomi. Rider Triangle telah dirancang oleh Kawasaki dengan tinggi jok standar 860 mm. Tapi bagi kalian yang memiliki tinggi semekot, semeter kotor, jangan berkecil hati. Karena apa? Kawasaki juga menyediakan sebagai opsional yang menurunkan tinggi jok hingga 830 mm. Tentu ini tanda perhatian dari Kawasaki dengan mempertimbangkan posisi duduk dan posisi berdiri pengendara saat menunggangi KLE 500. Nah, juga tersedia 4 pengaturan tempat duduk yang unik dengan pilihan tempat duduk pengendara dan pembonceng, baik yang tinggi maupun yang pendek, tergantung penggunaan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, Anda bisa mendapatkan tempat duduk yang hampir rata dengan memilih tempat duduk pengendara yang tinggi dan tempat duduk pembonceng yang rendah, sehingga memudahkan pergerakan motor saat berkendara off-road. Jarak ground clearance adalah hal yang membuat KLE kurang unggul di sini. Bukan hanya tidak bersinar, tapi juga hampir segelap lubang hitam dengan jarak ground clearance hanya 172 mm atau 6,8 inci. Di antara semua pesaingnya, KLE ini memiliki jarak ground clearance yang paling rendah. Sementara KTM 390 Adventure R memiliki jarak ground clearance 10 cm lebih tinggi. Kira-kira segini. Nah, sangat jauh ya. Nah, artinya banyak batu yang harus dilompati dengan lebih hati-hati dan banyak hal-hal di medan off-road yang akan Anda hadapi dengan base plate. Namun Kawasaki telah memikirkan hal ini dan telah memasukkan base plate yang lebih besar dan lebih kokoh pada model KLE SE. Jadi Anda bisa menggunakan base plate itu. Dari segi suspensi, KLE dilengkapi garpu upside down dari KYB di bagian depan dengan jarak ayun 8,3 inci. Namun Kawasaki belum menyebutkan seberapa dapat disetelnya garpu ini. Dan di bagian belakang, KLE memakai shock breaker 7,9 inci yang minimal dapat disetel beban awalnya. Dan untuk ban, KLE memiliki ban depan 21 inci dan belakang 17 inci, tergantung cara Anda memperbaiki ban kempesnya nanti. Ban ini hanya berbahan ban dalam, menawarkan lebih banyak pilihan untuk perjalanan off-road yang berat. Namun, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk memperbaiki ketika ban kempes dibandingkan dengan ban-ban tubeless. Nah, untuk pengereman sendiri keduanya dilengkapi dengan ABS. Namun, Anda bisa menonaktifkan sepenuhnya ketika sedang berkendara off-road. Nah, soal kenyamanan dan perangkat elektronik, windshield cukup datar, namun dapat disesuaikan 3 posisi yang berbeda. Kaca depan ini dikelilingi oleh lapisan plastik pada bodi yang membantu meredam angin, sekaligus memungkinkan Anda untuk melihat dengan baik ke depan agar lebih mudah berkendara di medan off-road. Pada model standar, KLE dilengkapi dengan panel LCD yang mencakup konektivitas ponsel pintar untuk notifikasi panggilan biasa, dan juga Anda dapat mencatat perjalanan menggunakan aplikasi Kawasaki Rideology. Nah, jika Anda beralih ke model SE, layar LCD tersebut akan diganti dengan layar TFT 4,3 inci full color. Namun tidak ada penyebutan kontrol traksi atau mode berkendara, menikung, ABS, atau kira-kira semuanya clear lah. Informasi itu tidak ada. Nah, perangkat elektroniknya sangat dasar, tapi pada akhirnya Anda mendapatkan yang paling penting. Nah, dari segi desain, saya suka tampilannya. Tampilan akhirnya saya suka, bagian depannya cukup tinggi,
lebar dan berkesan motor rally, lalu bertransisi menjadi buntut yang lebih ramping. Nah, tidak ada itu yang namanya sudut-sudut yang tidak perlu seperti yang akhir-akhir ini suka dipasang oleh Honda di motor-motor mereka. Namun secara keseluruhan desainnya sangat nyaman. Model SE hadir dengan 3 pilihan warna, sedangkan yang versi standar hanya mendapatkan versi yang sebagian besarnya hitam dan rangka yang dicat hitam. Harga sekurang-kurangnya untuk pasar Amerika Serikat telah diumumkan dengan model standar mulai dari $6.600 dan SE $7.500. Dari daftar pesaingnya di sini, harga KLE dapat dibilang lebih tinggi. KTM 390 Adventure R saja dengan harga dasar $7.000. CF Moto 450R $6.500 dan Himalayan dengan harga paling terjangkau $5.800. Nah, semuanya dengan kelebihan dan kekurangannya, tentunya begitu. Semuanya berusaha mendapatkan sepotong dari celah pasar motor adventure. Namun, saya senang Kawasaki bergabung lagi di segmen ini, karena pada akhirnya Anda para pengendara akan paling diuntungkan dalam hal persaingan pabrik satu sama lain. Nah, beritahu saya di kolom komentar di bawah ini, apakah Kawasaki telah membuat Anda semua merasa happy dengan penawaran varian Adventure baru mereka? Atau apakah ada hal lain yang Anda harapkan dari merek Jepang yang berwarna hijau ini? Nah, itulah informasi untuk hari ini. Jika kalian menikmatinya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jika kalian merasa puas dengan informasi yang saya berikan, pertimbangkan lagi untuk nge-like dan ikuti channel ini dengan memencet tombol subscribe untuk membantu kami membuat konten lebih banyak lagi. And then keep riding and feel something different. Saya Bobby Triadi. Ciao.